Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video ini aku pengen banget ngeceritain Ibunda Hafsah yang di partnya Ibunda Aisyah ia sampai diagung-agungkan, sempat dikagumin oleh Ibunda Aisyah karena Ibunda Hafsah yang mengetahui kesukaan Rasulullah yang suka dengan manisan dan suka dengan madu. Nah, di video ini aku pengen lanjutin ceritanya Ibunda Hafsah. So, teman-teman yang belum subscribe, aku minta tolong banget buat teman-teman subscribe YouTube channel aku. Dan kalau kamu suka dengan video dan juga storytelling dari aku, please like dan juga komen biar aku nggak ngomong sendirian. Dan sekarang kita langsung ke videonya aja ya. Ibunda Hafsah adalah sosok yang sangat baik hatinya, luhur budi pekertinya, dan ia juga rajin menjalankan sholat. Dan Ibunda Hafsah sangat rajin menjalankan ibadah puasa gitu kan ya, meskipun bukan hari-hari waktunya puasa kayak misalnya hari Senin terus Kamis gitu kan, tapi Ibunda Hafsah ini rajin menjalankan puasa gitu kan. Nah, Ibunda Hafsah ini adalah anaknya dari Umar bin Khattab gitu kan. Jadi ini ada sebuah kayak sejarah gitu ya. Ibunda Hafsah ini dia punya paman yang namanya Zaid bin Khattab. Nah, Zaid bin Khattab ini meninggal di perang Yamamah gitu kan. Setelah perang Badar ini ada perang Yamamah. Nah, pada saat itu pamannya Ibunda Hafsah ini meninggal gitu kan. Dan beliau tergolong dengan orang-orang yang pada saat itu mati syahid gitu kan. Nah, Ibunda Hafsah ini dia lahir pada saat konstruksi Ka'bah gitu kan. Pada saat itu Ka'bah sedang direnovasi sehingga banyak sekali kayak orang tuh bergotong royong gitu kan, bersatu padu untuk membangun Ka'bah menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih bagus lagi gitu kan. Nah, pada saat itulah Ibunda Hafsah ini lahir gitu kan, mencium harumnya dunia gitu kan, mencium harumnya kedengkian-kedengkian gitu kan di dunia ini. Bahkan banyak sekali yang mengira pada saat itu Ibunda Hafsah ini sosok yang sosok yang sangat suci gitu kan, karena tepat pada saat lahirnya tepat pada saat konstruksi Ka'bah. Nah, Ibunda Hafsah ini dia adalah anaknya Umar bin Khattab gitu kan. Sedangkan Umar bin Khattab ini adalah orang yang kejayaan Islam gitu kan. Bahkan dia disebut sebagai pedangnya kaum muslimin. Nah, jadi ceritanya ada pada saat itu kaum muslimin ini hendak sholat di dekat Ka'bah gitu kan, tetapi mereka nggak berani gitu. Setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam gitu kan, akhirnya para kaum muslimin ini berani gitu kan sholat di pinggiran Ka'bah, yang pada awalnya nggak berani gitu kan karena di sana banyak para pemuka kaum Quraisy. Kemudian setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan ia menentang para kaum Quraisy dan membiarkan para kaum muslimin yang hendak sholat di pinggiran Ka'bah gitu kan. Akhirnya para kaum muslimin mulai berkerumun gitu kan dan menunaikan sholat di pinggiran Ka'bah. Nah, pada saat itu Rasulullah sangat kagum gitu ya terhadap Umar bin Khattab karena telah memberikan kebebasan gitu kan, memberikan dirinya dan juga para kaum muslimin yang lain kebebasan untuk menunaikan ibadah di dekat Ka'bah. Pada saat masih remaja ini, Ibunda Hafsah dipinang oleh sosok pemuda yang pada saat itu udah masuk Islam gitu kan, udah mencium aroma keislaman gitu kan, yang bernama Hunais bin Huzaifah. Nah, Hunais bin Huzaifah ini adalah seorang pemuda yang berbudi pekerti yang luhur pada saat itu kan, dan meminang Ibunda Hafsah. Dan pada saat itu Umar bin Khattab ayahnya sangat senang gitu kan karena anaknya telah dipinang oleh laki-laki yang berbudi pekerti yang luhur gitu kan. Nah, terus pada saat perang Badar gitu kan, sayangnya pada saat Ibunda Hafsah sudah mulai beranjak dewasa dan pada saat itu sedang berlangsung perang Badar. Nah, Hunais bin Huzaifah ini
terbunuh pada saat perang Badar itu. Di usianya yang beranjak 18 tahun ini, Ibunda Hafsah ditinggal oleh suaminya gitu kan, sehingga ia menjanda pada saat usianya masih remaja gitu kan. Nah, pada saat itu waktu masih pertama menikah tuh kan, Rasulullah sempat kagum gitu ya kepada Ibunda Hafsah, karena pada saat itu mereka telah masuk Islam dan mereka mau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah gitu kan. Pada saat itu Ibunda Hafsah dan juga bersama Hunais ini mereka hijrah ke Madinah gitu kan, dan membangun rumah tangga di sana gitu kan. Setelah itu Rasulullah datang untuk menyusul para kaum muslimin yang telah bermukim bersama para kaum Ansor gitu kan. Nah, di sana mereka mampu membangun daulah Islamiyah yang pada saat ini berhasil gitu kan, tersebar luas kemana-mana gitu kan. Bahkan Madinah ini atau kota Yatsrib ini menjadi kota pusat gitu kan, pusat atau tujuan para kaum muslimin untuk belajar dan juga mengembangkan ilmu di sana gitu kan. Nah, pada saat itu sayangnya pernikahan mereka ini tidak berlangsung dengan lama gitu kan, meskipun harmonis dan juga penuh dengan kebahagiaan, berkah selalu gitu kan. Para kaum Ansor juga mau menolongnya dengan segenap harta dan juga jiwanya gitu kan. Tetapi sayang gitu kan, takdir Allah tidak ada yang bisa mengubahnya gitu kan. Nah, di perang Badar inilah Ibunda Hafsah bertemu dengan suaminya terakhir kalinya gitu kan. Hunais ini dipanggil oleh Allah pada saat perang Badar. Nah, pada saat itu Ibunda Hafsah tuh benar-benar sedih gitu kan, karena telah ditinggal oleh suaminya gitu kan. Tetapi di sisi lain ia sempat kayak senang gitu, karena si mendiang suaminya ini dia meninggal dengan keadaan husnul khatimah gitu kan, pada saat perang gitu kan, yaitu pada saat perang Badar gitu kan. Nah, pada saat itu setelah selesai dari perang Badar, Ibunda Hafsah pulang kan ke rumah ya, dengan keadaan hatinya yang sedih dan perasaan pilu gitu kan. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini gak tega gitu ya sama anaknya, karena dia tuh kayak masih remaja gitu, terus ditinggal sama suaminya gitu kan. Bayangin aja udah menjanda gitu kan. Nah, sebagai ayah, Umar bin Khattab ini kayak gak tega gitu lah ya. Ya gimana coba bayangin seorang ayah terus kayak punya putri, terus putrinya tuh kayak menjanda, padahal dia tuh kayak masih muda banget gitu ya. Sedangkan usia mudanya tuh kayak bisa dieksplor dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lainnya gitu, daripada merenung dan bersedih gitu kan. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ini bukan menawarkan ya, kayak lebih ke kayak memberitakan gitu bahwasanya siapa yang mau menikahi putrinya. Nah, pada saat itu ia bertanda ke rumahnya Abu Bakar gitu kan. Nah, sayangnya Abu Bakar diam pada saat itu, maksudnya kayak nggak ngerespon gitu loh. Akhirnya ia ke rumahnya Utsman. Nah, pas di rumahnya Utsman ternyata Utsman juga lagi nggak ada niatan untuk menikah gitu kan. Nah, setelah itu nggak lama kemudian Rasulullah meminang Ibunda Hafsah. Nah, di situ Ibunda Hafsah benar-benar kaget dan kayak nggak menyangka gitu kan, bahwa ia akan dipinang oleh Rasulullah gitu kan, Nabi yang telah membawa agama Islam ini gitu kan. Nah, akhirnya uh, Umar bin Khattab ini kayak kaget, terus kemudian senang juga karena anaknya dinikahin oleh Nabi Muhammad gitu kan, sahabatnya sendiri gitu. Terus panutannya dalam daulah Islamiyah gitu kan. Nah, kemudian setelah pernikahan berlangsung kan, pada saat itu juga Nabi Muhammad menikahkan Utsman dengan putrinya gitu kan, menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, sehingga pada saat itu pernikahannya berlangsung dengan meriah karena diadakan oleh dua kepala keluarga gitu kan, calon kepala keluarga gitu kan. Nah, setelah itu setelah pernikahan berlangsung dan udah mulai reda gitu kan ya, rumah tangganya udah mulai berjalan seperti biasanya, Rasulullah tetap mengemban dakwahnya, dan Ibunda Hafsah sekarang sudah bertitel sebagai Ummul Mukminin gitu kan, yang awalnya tidak memiliki titel sebagai seorang Ummul Mukminin dan kini sudah memiliki titel. Tentu
harusnya dia lebih banyak belajar dan banyak mengemban amanah-amanah yang telah diberikan kepada dirinya gitu kan. Nah, setelah itu Abu Bakar berkunjung ke rumahnya Umar bin Khattab untuk ya kayak cerita-cerita gitulah ya sesama bapak. Nah, akhirnya Abu Bakar ini kayak bilang gini, ini ya kayak maaf gitu ya kalau kemarin tuh aku nggak mau menerima lamaran kamu gitu. Kenapa gitu kan? Soalnya pada saat itu um, Rasulullah ini pernah bilang sebelum-sebelumnya kayak pernah bilang gitu kan kalau dia tuh pengen menikahin Hafsah gitu kan, makanya dia nggak mau menghalangi niatnya Rasulullah ini gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa Abu Bakar tadi nggak ngerespon sama sekali karena emang dia nggak pengen menghalangi Rasulullah gitu kan untuk menikahi Ibunda Hafsah. Nah akhirnya di situ Umar bin Khattab langsung kayak nyadar, oh jadi gitu kan, kayak baru nyadar gitu, oh ternyata Rasulullah tuh udah menyiapkan ingin meminang putrinya tuh udah lebih jauh-jauh hari gitulah intinya kayak. Nah jadi sebenarnya Ibunda Aisyah pada saat di part kemarin tuh yang part Ibunda Aisyah, ia tuh sempat kagum gitu ya, ia sempat kagum dan ia sempat menyanjung-nyanjung Ibunda Hafsah gitu kan. Mengapa? Karena Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Hafsah ini mereka tuh nggak terlalu jauh gitu loh umurnya. Jadi pada saat itu Ibunda Aisyah juga masih remaja dan Ibunda Hafsah juga masih remaja juga gitu kan, kayak masih umur 20-an gitu kan. Jadi Ibunda Hafsah ini kedudukannya itu hampir setara dengan Ibunda Aisyah karena mereka sama-sama masih remaja gitu kan. Istri Rasulullah yang masih remaja gitu kan. Tapi bedanya Ibunda Hafsah itu udah janda dan Ibunda Aisyah itu masih gadis gitu kan. Nah pada saat itu Ibunda Aisyah benar-benar kayak membuat dirinya tuh harus lebih baik daripada Ibunda Hafsah. Apapun yang ia punya dia juga kayak harus memberikan yang terbaik gitulah untuk suaminya. Nah mungkin sampai di situ dulu ya ceritanya Ibunda Hafsah. Semoga kita bisa bertemu besok lagi dan aku bakal ngeceritain Ibunda Hafsah part kedua karena aku hanya akan bikin 2 part. So jangan lupa stay tune terus di YouTube channel aku. Please like, comment, udah gitu aja. Buat teman-teman yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan. Buat teman-teman yang lagi nggak ada duit atau lagi seret rezekinya semoga Allah limpahkan rezeki kepada kita semua, amin. Ya udah sampai situ dulu ceritanya Ibunda Aisyah, kita bertemu besok insya Allah. Dah.